semuanya, selamat datang di Kakak Talks dari kreator untuk kreator. Semangat dong. Oke guys, ini adalah episode 7 nih di Kakak Talks. Nah, perjalanan kita di balik perjalanan dunia kreator dan kreatif. Dan di episode 7 ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Ini dia Naufal aka Falaso. Izin. Halo Kak Oke Syafa. guys, nah tapi sebelum kita mulai, kayaknya gue lebih enaknya manggilnya Opang nih ya daripada Falaso. Bebas. Apa Gak aja? apa-apa kan? Gak apa. Oke, Pang. Kalau orang-orang pada denger nama Falaso nih, biasanya orang-orang tuh pada kenal lu sebagai apa sih? Jujur kalau Falaso itu mostly pasti kreator yang tahu ya. Oke. Karena kalau orang-orang deket gue kayak lu atau teman-teman gue manggilnya Opang. Bingung gak lu? Jauh banget ya dari Falaso ke Opang ya. Jauh sih jujur. Itu tuh Falaso singkatan dari apa sih? Falaso singkatan dari apa? Iya. Bukan singkatan sih. Val itu kan nama gue, Val. Iya. Nah, Lasonya ini sebenarnya gue karena gue suka nonton video orang luar ya. Oke. Nah, ada tuh salah satu nama yang menurut gue keren. Oke. Lasso, Val, Lasso, L sama L kan masuk ya. Iya, masuk, L, Val, Lasso, kata gue. Ih, keren nih. Gue pakai aja deh jadi brandingan gue di sosmed, Val Lasso. Nah, tapi sering diplesetin lah sama katanya tuh orang Sumatera ya kalau nggak salah. Oh Orang iya, Sumatera itu ya? bahasa kasar. Iya sih, gue nggak tahu. Iya, dari Maaf, izin jujur. itu Gue bahasa tahu dari kasar. bule, dari luar. Terus. karena ya udah. Jadi gue tadinya kan username gue Val.Lasso. Nah, Lassonya itu kan ngebold banget kan. Iya. Lasso. Jadi gue sambungin aja sekarang jadi Falaso. Jadi nggak ke distrik sama Lassonya, fokus ke Oke. Falaso gitu. Kalau boleh di spill nih, lu biasanya ngonten apa aja sih, Pang, di sosmed lu? Konten apa aja sih gue mah lifestyle. Tapi belakangan ini lagi fokus ke drama-drama. Iya drama-drama sih, karena temen gue Bejo lagi Iya. naik juga kan. Jadi ya udahlah Oke. gue manjat sosial, manjat. Nggak manjat dong, kan bareng-bareng. Oh iya, bareng, collab. Berkembang bareng-bareng collab. Bener, collab. Gue juga sering lihat itu kalian kalau pada syuting kayak gue bisa ikutan gak sih? Proper banget ya. Iya, itu Bener-bener proper proper ya. banget, bener-bener Iya yang sih. kayak sampai lu nggak ikut itu ya, yang syuting perbatasan. Oh enggak, Nah itu gue sering lihat juga tuh kayak, Nggak. itu seru banget sih, rame banget. perbatasan syutingnya di situ juga. Oh, daerah situ juga. Ah, cuman anak-anak kumpulnya di rumah Bejo juga base campnya. Iya Nongkrongnya di betul. situ. Itu proper banget sih, kayak Indofitgram dulu. Lebih Farah. FYI, Iya sih. FYI perbatasan itu udah dilirik sama Ko Ernest. Oh ya? Iya, Terus? kan perbatasan itu followingnya cuma satu, Heeh. Ernest Prakasa. Iya. Dan udah di follow back sama Ko Ernest. Wah. Akun perbatasan itu, dan semoga dapat. Mantap. Thank you Ko Ernest. Semoga nanti bisa dapat film layar lebar. Nah, gue bisa ikut. gitu. Iya, amin. Amin. Oke, emang selain jadi content creator, lu tuh pengen jadi apa sih, Bang? Pilot. Enggak dong. Selain jadi konten kreator ya, sebenarnya tujuan hidup gue utama Oke. itu buat jadi gue pengen punya brand sendiri. Gue pengen bikin brand Oke. clothing. Cuman belum nemu titik. Untuk vendor udah ada, tapi belum ada ya. Belum ada mulai start lah. Oke, belum lu persiapkan lagi lah. Belum matang. Iya, belum matang. Masih banyak yang harus dipertimbangkan kayak ya gitu deh. Gue pikir lo pengen jadi aktor setelah ini, Pang, karena dari yang gue lihat acting lo tuh oke juga gitu loh. Makasih loh. Serius. Makasih loh. Oke gitu loh. Kalau ada rezeki gas lah, aktor lah. Gas lah, harus gak sih? Harus. Berarti Opang nih guys 2027 udah habis sih jadi aktor. Ayo para sutradara, Boleh. produser nih, apa yang caster Caster. boleh banget nih. Heeh. Langsung gas Opang. Mau. Biar 2027 jadi aktor. Amin. Biar nyusul Bejo main layar lebar. Bejo udah 2 film, udah 2 ini Iya, loh. bener, itu layar lebar lagi. Layar lebar yang 2 kemarin judul. tuh. Nanti lah Kalian- next gua. Gue seneng sih sama persahabatan lo sama Bejo tuh produktif. Iya. Itu kayak ya udah lu pada main tuh sambil ngonten juga yang menghasilkan. Benar.
Jujur Li, gue tuh susah banget nyari teman yang kayak gitu. Dan gak semua orang mau diajak berkembang bareng-bareng sih, Pang. Justru malah kalau misalkan ada yang naik satu kayak nggak seneng ya. Iri-irian, Iri-irian. jatuh-jatuhan. Lu tau gak gue kenal Bejo gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara cewek. Cewek lagi. Gara-gara cewek. Gue saingan sama Bejo. Oh ya? Iya. Jadi satu cewek yang sama lo suka berdua? Satu cewek yang sama, gue deketin berdua, tapi sebelumnya gue nggak kenal Bejo. Oke. Nah jadi di salah satu perkumpulan kreator tahun 2018 kayaknya, 2000 something lah. Pas gue zaman SMA, kumpul kan anak-anak kreator, anak-anak Indofitgram. Zaman-zaman Musical.ly gak sih tuh? Iya, zaman-zaman Oke. Musical.ly, zaman-zaman TikTok belum ada kayaknya. Belum ada, itu Belum ada Musical.ly. Nah, gue kumpul bikin Fitgram dulu kan. Oke. Gue tahu nih mukanya Bejo, cuman gue nggak tahu namanya. Dalam hati gue, kan dia ngedeketin cewek yang sama ya kayak gue ya. Jangan-jangan gue kenal deh cewek Dalam ini. hati gue gini. Oh ini Bejo yang gak seberapa itu kataku. Siap sih paling seberapa. karena gue ngerasa saingannya sama Bejo itu, tapi gue nggak tahu mukanya. Iya. Jadi pas ketemu kayak, oh ini Bejo yang gak seberapa itu. Terus nggak lama kemudian collab malah deket sampai sekarang. Oke. Gue senang sih kenal Bejo. Alhamdulillah gue dapet banyak relasi juga dari dia. Gue sering tuker-tukeran job juga sih. Percaya gak? Menarik. Gue sering tuker-tukeran job. Kayak misalkan ada Dia ada job apa, dia ngasih ke lo, dia nawarin lo juga. ngajak sih, lebih ke ngajak Iya. sih. Ini gue ada job ini, mau join gak? Oke. Itu menurut gue pertemanan yang Sehat another sih. level sih. Iya. Jarang ditemuin di kalangan sekarang ya. Bener. Oke, Pang. Ini ngomong-ngomong, katanya sebelum dikenal sekarang tuh katanya lu pernah jadi debt collector toko kacamata. Aduh, iya lagi. Iya lagi. Kok bisa sih, Pang? Kok lu tahu? Kok bisa tahu sih anak-anak? Kan lu bisa jadi debt collector. Emang ada yang takut, Pang? Jujur enggak. Jujur gak ada yang takut. Oke. Cuman kalau udah terjun ke dunia itu ya, jadi orang-orang yang kita tagih punya pressure sendiri, jadi nggak ngeliat kita siapa-siapanya. Oke. Debt collector men. Itu kapan? Pas gua kuliah sambil kerja. Jadi debt Kenapa lu collector. bisa ada pikiran untuk mau jadi debt collector? Karena ada duitnya di situ. Oke. Yang fleksibel waktunya ya, pagi bisa nyambil kuliah. bisa sambil kuliah. Kan gua kuliah sore juga ya. Tuh kerja pagi sampai siang, sampai sore. Nah, baru sore sampai malamnya gue kuliah. Wih, keren. Perjuangan banget itu. Makasih loh. Oke, lo tuh kemarin kan kuliah sambil kerja. Berarti itu lo kuliah bayar sendiri atau gimana? Kuliah bayar sendiri. Wih, keren banget. Kuliah bayar sendiri. Kebanyakan orang gitu gak sih? Bayar sendiri gak sih? Gue iya. Ya kan? Gue iya, tapi kan banyak juga yang masih dibiayain sama orang tuanya. Oh iya juga sih. Gue iya, berarti kita sama, Pang. Salam dulu. Tos. Karena lebih ke apa ya, kalau misalkan bayar sendiri tuh pasti lebih punya pressure kayak, gue udah ngeluarin duit banyak, masa gue mau leha-leha sih? Iya. Itu sih lebih ke situ. Tapi ada tekanan tersendiri gak sih dari lo yang ngebuat lo tuh jadi kayak, ya udah, ini gue harus jalanin gitu loh. Apa kuliah? Kuliah sambil kerja dan lo biayain kuliah lo sendiri. Jujur ada, karena di keluarga gua itu paling gede kakak gua D3 kan. Belum ada yang sarjana, dan gue jadi sarjana pertama di keluarga. Itu sebuah apresiasi, pencapaian juga ya buat gua. Ya, Keren. alhamdulillah. Berarti emang lo kenapa sampai kuliah sambil kerja dan lo ngebiayain diri lo sendiri karena lo pengen jadi yang terbaik lah di keluarga lo. Bener, ngangkat derajat keluarga lo juga. Bisa dibilang begitu sih, alhamdulillah. Tapi pernah gak sih lo ada momen dimana lo ngerasa nyerah dan capek, tapi lo tetap harus ngejalanin itu? Terus gimana cara lo untuk bangkit lagi, Pang? Dalam apa nih? Hal apapun. Sekarang ini atau kuliah kemarin? Sekarang ini aja. Sekarang ini ya. Kalau sekarang ini jujur, ada enggak sih, 50-50 lah. Kalau dibilang nyerah sih, kalau dibilang terpuruk banget ya tadi apa gimana? Ya kalau misalkan lo ada di titik capek nih, lo pengen nyerah. Nah,
apa yang bisa buat lo bangkit lagi dan kenapa lo bisa sampai nyerah kayak gitu, sampai capek? Gue nggak pernah nyerah sih. Wah, keren sih. Tapi ibaratnya kalau misalkan gue ada di titik nyerah, apa yang gue pikirin pertama ya keluarga lah. Kan gue bokap gue udah almarhum, jadi keluarga gue ya kalau bukan gue siapa gitu loh. Nah itu salah satu dorongan juga sih, lu nggak boleh malas, nggak boleh lemah lah. Iya. Harus bisa survive gitu. Keren. By the way, ngomongin soal bokap lu udah nggak ada, itu katanya bokap lu nggak adanya H-1 atau sebelum lu ujian. Apa sidang ya? H-1 sidang. H-1 sidang. H-1 sidang. Misalkan hari ini bokap gue meninggal, besoknya gue sidang. Wah. Dan itu jujur gue nangis sih pas sidang. Itu deep banget sih. Deep banget serius. Gue ngerasa itu kayak lo down banget kan pasti. Banget, tapi untungnya penguji gue itu kan ada 3 ya. Iya. Mereka tahu dan ngerti semua. Jadi gue nggak dipersulit sama sekali, udah ngejelasin bla 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 bla, selesai udah. Pertanyaan pun kayak nggak ada, cuman formalitas. Ini apa? Jawab, selesai, udah. Nggak ada yang sampai dicecer bla 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 bla. Enggak sih. Gue makasih banget sama dosen pembimbing gue, Pak Dunarko. Pak banyak deh pokoknya, gue lupa lagi namanya, maaf, aduh. Lupa. Wah, berarti itu Pak Dunarko, Bu Dia Ayu. Bentar gue inget dulu ya. Iya. Pak Dunarko, Bu Pepi sih udah bantu gue banget. Oke. Bu, ibu-ibu semua, bapak-bapak, dosen pembimbingnya Opang, thank you banget sudah mengerti. Karena jarang banget loh, Pang, yang bisa ngertiin kayak gitu. Bener. Karena kan mereka juga kerja ya, profesional. Masa bodoh lah. Iya, gitu. masa bodoh kayak ya udah, itu kan urusan pribadi lo gitu. Jarang banget ada yang se-care itu. Keren. Tapi aman ya, lancar aman. Sidangnya. Alhamdulillah aman, lancar. Oke. Ngomong-ngomong soal konten lagi nih. Jatuh sendiri ya, bukan gua, sumpah. Ngomong-ngomong soal konten, itu pertama kali lo konten itu kayaknya di zaman SMA 2017. Betul. Nah, konten apa sih yang pertama kali lo buat dan lo meledaknya tuh di konten apa? Pertama kali banget. Iya. Jujur nih, prank apa? Ngeprank orang di jalanan sama sosial eksperimen. Belanja cilok. Terus? Belanja cilok pakai duit gocap. Beli goceng, langsung kabur. Ternyata dia mau ngetes dia jujur apa enggak. Oke. Tapi jujur? Jujur semua. Sama ngeprank megang tangan cewek di Car Free Day. Terus? Itu meledak? Enggak. Konten YouTube. Oh, konten YouTube. Terus yang bagian meledaknya tuh di konten-konten apa? Bagian meledak TikTok. Jujur gue di TikTok sih meledaknya tuh. Kalau di IG baru belakangan ini ya stable lah, nggak ada yang sampai peak banget. Gue ngerasa IG gue belum sampai peak banget, itu belum. Cuman kalau di TikTok ada zamannya peak, sehari naik 100.000 followers gue. Wih, itu karena apa? Karena satu video, beberapa video sih, cuman satu videonya meledak banget jadi ngangkat yang lain. Satu videonya itu tentang temen gue nongkrong bawa adek. Nah, adenya ini tuh lucu lah, gemes gitu. Jadi gue rekam aja, gue videoin sambil gue lucu banget nih, masa nongkrong bawa adek gitu kan, bla 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 bla. 25M view. Wih, keren. Itu kapan, Bang? 2020-an kayak 2021 ya, after gue lulus. After apa before ya? Kayak gue masih kuliah. Gak tau deh, gue lupa. Aduh. Maaf, gue lupa lagi. Oke. Berarti itu konten meledaknya pas lu videoin temen lu lagi main bawa adek. Benar. Itu langsung naik 100.000 sehari. Itu gede banget sih. Gede banget. Endorsean gue langsung rame dari situ. Terus gue langsung mikir kayak, saya harus jadi kreator. Saya harus jadi konten kreator. Tapi di situ gue banyak miss-nya sih. Oke. Miss-nya tuh karena gue belum tahu red card ya.
Jadi gue harusnya satu video gue itu bisa, ya ibarat kata angka depan 5 lah, angka 5, angka 4 gitu. Di situ gue cuman kasih rate 250.000. Oh, jadi karena lu belum ngerti rate ya dulu, jadi lu masih ngasih harganya ya sekiranya. Ya udahlah, dapat duit, ambil dapet duit aja. ya. Itu penyesalan gue sampai saat ini sih. Itu proses. Bener. Itu proses perjalanan. Kalau lu nggak melalui proses itu, lu nggak mungkin bisa ada di titik ini mungkin. Bener. Iya kan? Bener. Kan jadi ada ceritanya tuh. Iya. Itu kan jadi ada ceritanya ambil juga. positifnya aja ya. Ya walaupun kesel dikit juga sih. Oke, dulu kan era-eranya Indofitgram itu kan rame banget ya. Terus katanya konten lu pernah di-repost sama Indofitgram tuh. Nah, lu perasaannya gimana saat itu? Di repost Indofitgram itu jujur jadi apa ya, pencapaian pada saat itu ya. Kayak orang-orang tuh berlomba-lomba buat di repost Indofitgram. Nah, di repost Indofitgram tuh sebuah pencapaian yang kayak akhirnya gue ngerasa diakuin gitu. Iya, akhirnya ada orang loh ini, yang lirik konten gue, ada kreator loh ini gitu loh. Nah, sebuah apa ya, pencapaian aja sih. Karena emang saat itu tuh persaingan tuh lagi apa ya, susah-susahnya. Iya kan? Dan Indofitgram itu jadi top of mind-nya kreator. Iya betul. Tujuan utamanya Indofitgram. Kalau sekarang kan mau naik tuh ya gak segampang itu kan, kayak tinggal joget-joget aja udah bisa naik. Kalau dulu kan kita harus punya karya, punya skill. Kalau dulu lo nggak ngonten-ngonten yang ada manfaatnya, itu nggak bakal naik. Benar. Iya kan? Kalau nggak proper nggak bakal naik dulu. Kalau sekarang kan malah justru algoritma TikTok, Instagram malah lebih suka yang konten-konten natural kan. Tapi kalau dulu kan kita harus proper banget. Harus terkonsep. Iya. Karena gue juga merasakan dulu kan? Itu gimana. Lu main Musical.ly ya? Iya, kan gue dulu nongkrong sama Opang di SMB. Itu zaman-zaman 2017-2018. Tapi jujur ya, gue gak suka Musical.ly dulu tau. Iya. Parah sih lo sekarang nyari duitnya di sini ya. Gue gak suka Musical.ly karena pertama gue ngebandingin sama teman-teman gue ya, anak-anak Fitgram sama anak Musical.ly kan dua orang yang beda berlawanan tuh. Gue ngerasa ini apa sih, joget-joget doang. Iya. Tapi sekarang joget-joget dapat duit loh gitu. Joget dapat duit loh. Dulu pun gue juga ada momen-momen gue dibully sih di sekolah, kayak karena main Musical.ly. Aneh, gue dikatain freak banget sih lo. Joget-joget kayak gitu bikin transisi. Iya. Gue kalau waktu bisa diulang gue mau. Akhirnya gue merasakan dapat duit dari sana, gue bisa keluar negeri, gue bisa beli handphone, beli motor, beli apa yang gue mau dari situ akhirnya, dari yang kata-katain jamet-jamet itu. Bener. Iya kan? Iya. Dan akhirnya lu juga sekarang nyari duitnya di situ. Malah dulu gue pengen main Musical.ly itu, gue pengen kalau diulang nih waktu nih, main Indofitgram apa Musical.ly. Ya dua-duanya, nggak cuma Indofitgram doang. Main gue nongkrong sama Jaden sekarang mungkin. Iya kan? Karena jujur kalau lu main Musical.ly tuh relasi lu sekarang tuh lebih luas. Iya, lebih gede. Karena orang-orang yang udah aktif dari zaman Musical.ly sekarang tuh udah jadi king-kingnya nih di era sekarang. Bener-bener. Kalau lu baru mulai sekarang ya udah ya naik tapi gak punya momen gitu loh. Karena dulu kan kalau misalkan lu dari era Musical.ly lu punya sejarah, punya cerita lah, lu punya nama nih, siapa sih ini. Oke Pang, sekarang kan lo bukan cuma jadi konten kreator aja nih, tapi lo lebih sering juga nih untuk bantu-bantu UMKM. Terus apa sih alasan lo untuk terjun ke situ juga? Karena kan jarang banget nih. Benar. Di zaman sekarang ada yang mau bantu small business kan, rata-rata udah pada money oriented semua. Benar. Apalagi yang baru-baru naik nih. Benar. Udah dikit-dikit aku udah ada red cardnya kak, gitu kan. Nah lu tuh kenapa bisa mau bantu UMKM? Pertama karena mungkin UMKM tuh nyari duit bukan untuk kaya, tapi dia nyari duit untuk hidup. Nah itu salah satu alasan gue juga sih bantu UMKM. Konten itu sekarang itu banget kan. Iya, itu tuh jembatan marketing, itu sama aja strategi marketing. Iya, benar. Karena kalau sekarang kita ngelihat mau kemana-mana kita nyari apa? Kontennya lah. Nyari dulu kontennya. Bener. Misalkan rekomendasi tempat cafe shop di Bekasi. Benar. Nah itu kan
yang dicari apa, yang buka apa, konten kan. Tapi lu keren sih. Dan Makasih. itu jarang terlintas di pikiran kreator-kreator sekarang. Ya makanya bantuin UMKM lu, tetangga siapa tuh bantuin. Betul guys, bantuin. Biar kan kita naik bareng-bareng, itu kan juga secara nggak langsung nama lo juga ada kan di misalkan coffee shop tersebut kan. Orang ngeliat konten-konten di coffee shop itu ada Opang nih. Dan FYI setiap brand yang gue pegang itu pasti ada salah satu videonya yang nembus 5M, 9M dan MM-an. Iya. Karena apa tuh? Karena konten gue. Oke. Beberapa kali gue juga ngeliat sih di seliweran yang kasir. Iya, itu juga. Itu rame tuh. Esteller. Iya, Ya, itu rame konten lo. Kata gue, lah ini si Opang gitu kan. Iya. Tapi di sosmednya. Ya sosmednya mereka. Iya, mereka. Nggak naik di sosmed gue, nggak. Menurut lo ada masukan gak sih kayak kesalahan-kesalahan terbesar dari brand-brand atau UMKM dari konten-kontennya mereka, atau kenapa mereka masih stuck gak ngonten tuh dari mana? Karena kan lu juga ngebantu mereka nih kan buat ngebukain peluang untuk jalan kontennya. Nah, ada gak nih masukan buat para brand dan kalau yang gue tangkep ya, mereka itu bukan nggak mau mulai, tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Bingung, masih gaptek lah ibaratnya. Apalagi yang bisnis ownernya udah 40-an ke atas ya. Ngandelin Facebook. Iya, Facebook juga sih. Cuman lebih engagement itu lebih gede di TikTok. Iya, betul. Untuk views. Sebenarnya tujuan utama gue bikin video marketing tuh bukan buat narik pelanggan ya, tapi untuk naro brand awareness ke otak para audiens, tahu loh. Oh, di sini ada ini loh. Iya. Nggak harus datang saat itu juga, enggak. Iya. Seenggaknya pas dia ke daerah situ, dia udah notice ada brand ini karena dia pernah ngeliat videonya, gitu sih. Ya, betul. Nah, kalau ngomongin konten lagi nih, lo tipe orang yang lebih mikirin idealis atau engagement? Jujur, kalau di beda-beda sih gue. Kalau di IG idealis. Oke. Kalau di TikTok engagement. Kenapa? Karena IG itu menurut gue lebih pribadi ya, lebih ke personal privasi branding lah. Ya lebih dekat lah gue sama follower sama teman-teman gue tuh di IG tuh lebih dekat. Jadi lebih ngejaga personal branding. Iya, rada idealis sih. Gue mau ngebunuh. Sebenarnya gue mau ngebunuh itu juga sih, ngebunuh idealis gue di IG biar gue bisa apa aja lah upload. Cuman susah. Ntar deh bertahap deh. Gue juga sih. Ya kan? Itu susah banget. Susah kan? Karena udah banyak orang yang kenal kita banget di situ. Kayak kalau di TikTok kan apa sih, Wah? Nenek. Nene. Bukan maksudnya nenek gua, saudara gua. Kan pada IG kan maksudnya. Emang nenek lu gak main TikTok? Enggak. Nenek lu gak main IG? Udah meninggal. Oh, maaf lu. Nenek lu main TikTok? Main Keren IG. juga, boleh juga. Jadi lo lebih ngejaga personal branding lo di IG ya. Benar. Kalau di TikTok kan itu udah yang kayak general, udah semua orang nggak perlu nge-searching lo udah kelihatan. Benar. Tapi kalau IG kan rata-rata harus searching dulu atau enggak lu berteman dulu baru muncul konten lo. Karena ya dari engagement pun IG lebih stable daripada TikTok. Iya. TikTok followers berapa juta juga, views ribuan juga bisa. Iya, view ratusan bisa. Kalau IG nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu sangat amat tidak mungkin sih. Misalkan followers lu 100.000 terus viewsnya cuma 1.000, itu nggak mungkin banget. Kayaknya gue lihat-lihat sekarang juga lagi mulai ngejalanin affiliate di TikTok. Iya. Itu tuh awal mulanya kenapa lo bisa memulai itu? Apa dari omsetnya atau emang mau mencoba dulu? Dari circle sih. Dari circle. Circle lu afiliator. Circle gue pertama ada 1 orang afiliator. Pertama dianggap remeh dulu kan. Ngapain sih omset paling ratusan perak apa ribuan doang. Ternyata kalau diakumulasiin dikali 1.000 kali 100 itu gede banget. Temen gue sekarang ada yang omsetnya sehari 2 juta. Iya. Sehari 2 juta tuh masih kecil tau.
Sehari 2 juta. Dan Afiliator TikTok itu. Afiliator TikTok, dan itu yang bikin gue kayak gue juga bisa. Niche-nya apa? Fashion. Jadi cuman tripod, ngomong depan kamera, bla 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 bla. Ini gue dapat baju harganya sekian, bahannya bagus banget. Cekot keranjang kuning gitu. Terus lu udah mulai nih sekarang nih? Mulai. Baru sebulan sih. Oke. Baru sebulan. Terus gimana selama lo ngerasain sebulan ini? Enak. Tapi gue bukan di akun gue ya. Gue bikin akun sendiri. Baru. Gue bikin akun baru khusus affiliate. Karena gue nggak mau matiin branding gue di akun yang pertama. Jadi punya 2 akun. Akun satu ini khusus buat affiliate nge-spam. Dan gue, lu tau nggak gue sehari produksi berapa konten? Berapa? Affiliate. Tebak, coba. 10. 50. Hah? Iya. Serius. Sehari gue bisa produksi 50 video affiliate. Tapi 50 Zal. 50. 50. Dia kerjaannya konten kreator juga. Apalagi kalau kamu lihat konten-kontennya dia yang mini series itu proper loh Zal. Scriptwriter juga. Ngedirect konten-konten yang proper juga. Belajar Zal. Kasih masukan. Bisa Mas, 100 juga bisa Mas. Kasih masukan ke teman-teman kreator, dari kreator untuk kreator, coba kasih masukan dulu nih sama ke yang lain juga. Oh, kalau misalkan mau join affiliate nggak bisa 50 itu loh dalam sehari. Justru karena tanda kutip dulu ya, affiliate itu kontennya gampang. Konten gampang. Mesti kamera nih, taruh tripod gini. Set. Ngomong bla 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 bla, 1 cut, bikin lagi bla 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 bla, cut. Cuman, tapi kan 50-nya itu 50. Loh. Dan hooknya beda-beda. Nah, lu tuh ide-idenya dari mana? Ya sudah pasti AI, GPT. Oke. Itu ngebantu juga sih. GPT itu ngebantu banget, tapi nggak lu telan mentah-mentah ya. Iya, lu ATM pasti lah. Gue olah lagi. Misalkan ini nama kata-katanya terlalu robot. Iya. Gue olah lagi gitu. Dan sama senior lah pastilah. Gue nyontek ke senior juga. Ini memotivasikan gue banget nih. Iyalah. Apa gue besok langsung mulai affiliate aja ya? Affiliate lah, karena untuk dunia kita ya, dunia kreatif tuh duit masih abu-abu. Iya, kayak betul. Belum tentu juga ada, belum tentu kadang rame banget. Iya. Nggak ada banget. Yang stable apa? Ya udah affiliate aja. Selama lu masih bisa ngomong, masih punya HP, bisa ngonten, gas aja affiliate. Kira-kira kalau dari lo, saran buat lo nih, dari lo ke buat gue mending affiliatein apa? Rata-rata cewek tuh beauty sih, skincare. Lipstick. Oke. Cari niche dulu deh, cari winning produk. Kalau udah nemu winning produk, misalkan winning produk lu di fashion, ya udah gas fashion. Misalkan winning produk lu di kecantikan, beauty, gas kecantikan. Gue juga awal-awal masih semuanya gue bikin, tapi sekarang gue lagi ada winning di fashion. Casing. Oh, casing HP. Oh, yang tebel itu ya. Ini yang lagi gue pakai tuh di iPhone 17 Pro 1 TB case gue. Oke. Siap. Selengkap itu. iBox kan? iBox warna di blue sih, bukan silver ya. Ya udah sih, maaf yalah. Di blue doang. Coba case-nya. Nah, ini case gua. Gua ngejual 100 piece lebih di itu affiliate gua. Gua baru sebulan mulai gue. Wah. Mantap. Keren. Gue juga pengen. Gas, sumpah. Lagi zamannya sih. Bukan zamannya sih, emang udah udah harus. Betul. Kayak lu ada pesan-pesan gak buat orang-orang yang belum mulai ngonten nih dari sekarang? Kayak HP udah bagus, udah iPhone. Badan masih sehat. Bisa ngomong. Tapi nggak mau ngonten. Sayang banget kan? Bener. Coba lu kasih. Sebenarnya nggak semua orang mau jadi konten kreator ya. Oke. Ada yang dia ngindarin kamera banget. Oke. Dan mungkin buat orang-orang yang mau mulai jadi konten kreator tapi dia malu. Lu ngapain malu sih? Lu apa yang lu pikirin emang? Lu malu diomongin orang-orang. Lu nggak sepenting itu, men. Justru kalau lu terlalu pede diomongin, itu lu yang kepedean.
kita ngelihat mereka Gak ya udah peduli. nggak apa-apa, Iya. konten aja, nggak akan ngata-ngatain kok, nggak akan bilang iya apaan sih lu caper konten. Kalau lu ngonten di zaman 2017 iya mungkin ya. Iya, 2017 dikatain freak Ih, iya, ngapain sih jamet lu? iya. Sekarang emang udah eranya men, era media sosial, lu konten udah nggak apa-apa, orang-orang juga paham kok. Kalau misalkan lu belum naik sekarang, ya lu tunjukin aja orang-orang yang ngomongin lu itu nanti, nih lihat gue sekarang udah punya 1 juta followers, mungkin diem dia, kasih lihat satu red card Iya, lu, diem dia, betul. diem langsung. Ada gak sih dulu lu pas waktu zaman-zaman lu baru mulai yang ngejudge lu atau gimana? Enggak sih, alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah gak ada. Support semua rata-rata. Support semua. Nggak tahu di belakang ya. Oke. Kan nggak tahu. Di depan gue support. Tapi di depan lu nggak ada nih, nggak ada yang kelihatan. Nggak ada. Bagus. Berarti Alhamdulillah. temen lu, lingkungan lu sehat. Berarti dari lo nya juga, berarti ke orang-orang tuh baik. Alhamdulillah. Makanya orang-orang nggak ada yang ini ke lu, ya even nggak tahu ya di belakangnya gimana. Oh ya, lu tuh katanya orangnya nggak enakan banget nih sama orang. Iya. People pleasure banget. Bener. Itu dari dulu udah ada atau emang baru-baru sekarang aja? Dari dulu sih. Dari dulu. Gue Kenapa? tuh people pleasure, gue tuh hopeless romantic. Masa sih? Iya. Misalkan gue baru kenal sama orang nih, 1 hari 2 hari, gue udah langsung ngebayangin, gue kalau nikah sama dia gimana ya? Iya lagi. Udah sekelas gitu doang. Ini apa salah maksudnya? Sama. Oh gitu juga. Sama. Ya kan? Itu salah nggak ya? Itu hopeless romantic. Kayak lu terlalu berhayal jauh sama orang yang baru lu kenal. Nah, kalau gua gitu sih, tapi selang seminggu kalau gua nggak serak sama orangnya udah lupa. Tapi untuk awal-awal pasti gua selalu ngebayangin kayak gua kalau nikah sama dia gimana ya gitu sih. Tapi ada nggak kekecewaan yang lo dapetin dari sifat gak enakan lo, hopeless romantic Ada sih. lo? Spill dong. Gua tuh ini rada sensitif ya ngomongin duit. Gua dulu kasihan, bukan kasihan sih. Ada salah satu orang rukonya belum dibayar 3 bulan atau berapa bulan lah, gue nggak tahu. Dia minjem duit ke gue, katanya buat bayar ruko. Karena gue kebetulan megang juga waktu itu, ya udahlah gue kasih. Dan yang bikin gue kesel itu nggak dibayar sampai sekarang. Berapa lama? Udah dari 2023 kayaknya. Udah 3 tahunan kayaknya. Gak dibayar sampai sekarang. Tapi dia nggak ada basa-basi kalau. Enggak. Rumah pindah, nomor HP hilang. Padahal gue punya MOU, gue udah tanda tangan. Cuman ya ngapain sih gitu loh. Kan gak enakan. Iya. Jangan jadi people pleasure guys, ngerugiin diri sendiri guys. Gak enak. Kalian kalau punya utang tuh dibayar, ya itu karena akan dikejar sampai di akhirat. Iya. Terberat kalian, meninggalnya susah. Terus sebenarnya tiap bulan masih gue hitung sih, masih ada bunganya kan tiap bulan. Gue hitung sampai sekarang. Terus Ya. lu ada komunikasi nggak sama dia? Nggak ada, gue nggak bisa chatan apa-apa. Rumahnya gue nggak tahu, chatan nggak tahu. Pokoknya nanti suatu saat misalkan dia meninggal, maaf astagfirullahaladzim. Misalkan dia gitu, ya gue punya bukti, gue ada MOU. Cuman bukan yang ngeberatin, cuman kan Ya, hisap betul. dia bos. Lo nya Hisap juga dia. dosa kalau lu nggak Iya, nagih. gue ngingetin doang. Terserah mau bayar mau enggak, yang penting gue udah ngasih tahu. Tapi bayar sih wajib sih. Tapi nominalnya gede. Gede, Waduh, gede. guys, kalian kalau ada 3 utang digit. tuh Kenapa kaget gitu? demi apa? Iya. Kalau bisa ngasih sebanyak itu? Sebenarnya 2 digit, cuman bunganya kan ya gue hitung lah, gila. Oke. 3 digit. Wow. Gila. Guys, kalian karena kalau punya utang tuh kalian harus ingat dibayar. Jangan pura-pura lupa. Kayak lagu dong. Nyanyi Iya. dulu gak sih? Aduh gimana tuh, gue gak tahu lagi. Gimana ya pura-pura lupa ya? Pokoknya jangan kalau dikasih kepercayaan tuh yang amanah, Bener. ya kan? Karena Dan gue juga kayak gitu. Gue sekarang yang udah kapok banget, nggak percaya. sebenarnya iya kan, rata-rata tuh
kalau mau minjem ke orang pasti udah mikir 1000 kali kan. Gue minjem ke dia nggak ya? Gue tuh pernah ada di titik itu juga, kayak gue mau minjem ke orang nih, terus gue mikir sampai berhari-hari kayak gue minjem enak gak sih, gimana ya jadi kalau mikirnya gimana ya iya gitu. Ya tapi butuh gitu loh. Dan saat teman gue minjem pun gue mikir gitu kayak mungkin dia lagi butuh banget. Ya udah gue kasih aja. Dan ya gitu deh. Oke, pelajaran juga nih guys buat kita semua, jangan terlalu gampang percaya sama orang lain. Benar. Nanti kalian ujung-ujungnya dikecewain juga. Tapi nggak semua orang sih, nggak semua orang juga. Ada yang baik, ngebalesnya baik juga. Nggak bisa dipukul rata semua orang brengsek, enggak lah. Masih ada orang-orang baik, pasti ada. Oke Pang, ngomong-ngomong nih, kalau kita putar balikan waktu, ini gue baru tahu banget nih, lu katanya pernah kecelakaan dan sampai gigi lo patah. Iya benar. Itu gimana ceritanya dan kapan? Itu pas gue masih SD sih. Pas gue masih SD itu malam-malam hujan. Oke. Gue sama mamang gue ya, mamang adanya mak gue nyebutnya apa sih? Iya mamang. Iya mamang ya. Gue sama mamang gue lagi naik motor dan keadaan hujan. Nah di samping itu ada motor keluar dari gang. Gue lagi jalan ngebut, terus motor keluar dari gang nggak pakai lampu. Malam-malam nggak ada lampu, hujan, lu bayangin aja, nggak pakai lampu, hujan, nggak kelihatan, ditabrak, dar. Terus motornya dia masuk ke kali, mamang gue kepalanya bocor dan gue gigi gue patah. Dan ini sekarang lu pakai gigi palsu? Iya. Yang mana? Ini nih yang depan. Nih dua ini. Iya. Dua-duanya patah setengah doang jadi dia. Nah, ini nggak banyak yang tahu ya. Gue juga baru tahu hari ini. Emang gue udah nambel dari SMP sih. SMP gue udah nambel. Dan sebenarnya teman-teman dekat gue pada tahu. Cuman orang-orang baru, orang-orang followers itu belum tahu sama sekali. Bahkan mungkin ada beberapa yang ngeh, tapi dia ngerasa kayak biasa aja. Oke, berarti ini siaran ini eksklusif guys. Eksklusif buat followersnya Opang. Eksklusif. Karena baru di sini aja nih Opang nge-publish kalau Opang pernah kecelakaan yang sampai giginya itu patah. Dan ini gue pakai jaket. Pakai gigi palsu. Jaket. Bukan gigi palsu sih. Gigi palsu sih ya, cuman jaket dia ibaratnya. Jadi permanen. Oh, oke. Dia udah nggak bisa copot. Nggak bisa copot itu? Enggak. Kan bisa kan ada gigi yang dicopot-copot gitu kan. Ini enggak bisa, permanen. Soalnya lu setengah. Kan kalau yang dicopot tuh ada tuh yang habis banget. Konten kreator yang giginya 2 hilang. Oh iya, siapa? Ada si Woyo, orang Bandung. Dia cepet pasang tuh. Oh, cepet pasang. Iya, tapi dia naiknya gara-gara gigi. Oh, iya bisa juga, rezekinya di situ berarti. Iya, rezekinya di situ, gara-gara giginya ompong 2 tuh di depan. Wah, jadi naik dia. Lucu mungkin ya, lucu. Oh, gue baru tahu, Pang. Tapi enggak kelihatan sih, Pang. Nyaru banget. Kalau enggak kelihatan mungkin kalau dideketin ya. Oke, Pang. Kita masuk ke dunia percintaan nih. Waduh. Sekarang lu punya pasangan gak sih, Pang? Jujur enggak. Jujur enggak. Tapi PDKT-PDKT mah ada. Banyak. Tapi bohong. Satu. Ada. Oh, dia kreator juga kah? Kreator. Gimana, Pang, perasaannya punya calon pasangan sama kreator? Jujur gue ngerasa kayak mungkin ini bakalan bagus ya kalau gue sama kreator. Gue bisa ngerealisasiin yang tadi gue bilang di awal. Gue bisa bikin brand, gue bisa ngonten bareng sama dia buat ngebangun personal branding gue, personal branding dia juga. Dan yang gue lihat belakangan ini tuh brand-brand malah banyak yang ngelirik konten couple. Malah banyak banget brand-brand yang masuk tuh karena couple itu dari segi apa aja masuk. Iya, semuanya. Dan gue mau ngebangun itu. Misalkan amin ya gue nikah sama dia, gue bakal hopeless romantic kan. Memang udah ngebayangin ini kesana-sana aja udah. Tapi gue juga kayak gitu loh, Bang. Kejauhan ntar kalau diomongin ke orang malah gimana? Mukanya merah. Iya, malu. Mukanya langsung merah. Ini ceweknya Opang bisa dilihat. Bukan ya. Bukan cewek gue, belum. Calon. Bisa dilihat nanti dari siaran sini.
Mukanya langsung merah loh. Dia sudah punya planning ke depan, tinggal set aja tinggal deh. direalisasikan. Iya, betul. Terus dari kalian nih kan satu bidang yang sama ya? Bisa dibilang gitu. Satu bidang yang sama. Bisa dibilang. Ada nggak sih kendala-kendala atau kayak problem-problem kecil karena ya kalian kan sama-sama di dunia entertain kan? Nah, lo nggak bisa yang namanya lo ngebatasin diri untuk bergaul cewek cowok. Benar. Pasti kan lo semuanya harus ngeblend kan? Benar. Pasangan lo orang yang support itu atau malah justru ngasih boundaries ke lo nggak boleh. Mau lo cuma kerja, lo jangan deket-deket dia. Justru kalau dia dari awal ngekang ya gue nggak mungkin sama dia. Maksudnya gue nggak mungkin deketin dia. Kan sebelumnya gue ngasih tau dulu ya, konten gue tuh kadang-kadang gini loh, kenalan sama cewek random, dan dia ya nggak apa-apa, it's okay aja. Dia juga konten kreator sekaligus model juga. Gue penasaran deh. Kita ngobrol di belakangnya. Boleh. Penasaran gue. Dan gue suka sih dia support, dan gue ngerasa match aja sih. Walaupun belum pernah ketemu ya, gue LDR cok, dia di Jogja. Jauh banget. Kok sebel sih? Aduh. Maaf. Maksudnya LDR lah intinya. Oke. Gitu. Jadi kalian belum pernah ketemu? Belum. Dan dia September kesini nonton The Weeknd. Ketemu pasti dong. Dan sebelum September gue ke Jogja dulu paling nanti. Ya deket-deket dalam waktu dekat lah, belum tahu kapan ya. Semoga dilancarkan. Amin. Tidak ada kehuru-haraan. Amin. Karena rata-rata yang pada sesama konten kreator ada aja clash-nya. Gimik lah itu pasti biar engagement. Enggak, maksudnya itu bukan di luar konten ya, di luar konten. Ya kan, karena bergaulnya nggak cuma sama cowok doang, nggak sama cewek doang, ya kan? Gitu ya? Iya, betul. Banyak banget kan? Selingkuh ngapain sih, cewek satu aja, emang lu seganteng apa sih selingkuh? Itu garis bawahnya bisa nggak? Ya. Ngomong-ngomong selingkuh, lu pernah nggak sih selingkuh, Pang? Gua selingkuh. Jujur kalau lagi pacaran enggak. Kalau lagi pacaran enggak, karena gue mengedepankan kalau udah punya komitmen dalam relationship itu ya udah. Tapi kalau masih HTS-an 1-2 ya wajar gak sih? Wajar deket. Itu selingkuh gak sih? Enggak kan ya? Lah, itu kan masih proses memilih. Memilih siapa yang terbaik. Gitu. Kalau diselingkuhin pernah gak lu? Gua? Udah nih gua. Enggak tahu. Lu pernah emang? Enggak. Oke. Ntar lu mikir lu. Diselingkuhin. Enggak sih harusnya ya. Enggak. Iyalah. Masa sekeren gue diselingkuhin, seganteng Opang diselingkuhin. Enggak mungkin. Itu lah. Matanya ada 4. Astagfirullahaladzim. 9. Astagfirullah. Enggak. Jangan selingkuh. Alhamdulillah. Pesan-pesan dong buat cowok-cowok yang suka selingkuh. Pesan-pesan buat cowok yang suka selingkuh. Itu gue ada sih beberapa teman ya selingkuh. Lu ngedukung? Enggak lah. Tapi bagus. dalam satu sisi gue kan temenan juga sama ceweknya. Nah sisi lain tuh gue nongkrong bareng dia sama cewek lain juga. Di situ posisi gue kayak ini gue harus gimana gitu loh. Gue bingung kan, gue mau ngedukung dia tapi temen mau ngebilangin tapi dia temen gua. Mau ngedukung tapi cewek juga temen gua. Tapi kita harus menormalisasikan itu loh, Opang, mulai sekarang. Iya harus ngomong ya. Kita harus menormalisasikan, gitu ya? Jangan mendukung teman-teman yang selingkuh ya guys. Kalian juga tidak boleh menormalisasikan teman yang selingkuh. Benar. Jambak ya. Tarik aja sampai bawah palanya. Ditarik tar lu, lihat aja lu. Kasih pesan-pesan dulu dong buat yang masih suka menel-menel nih, selingkuh. Kata gue kalau misalkan cowok-cowok di luar sana nih masih suka selingkuh, masih suka main-main cewek, ya kalau belum pacaran sih it's okay ya. Tapi kalau udah mulai hubungan baru, udah masuk ke dalam relation, lu fokus aja sama cewek lu men. Karena
cewek lu itu banyak yang ngincer juga tahu. Iya tahu. Dan lu nggak segantang itu buat selingkuhin dia. Gitu. Itu aja sih. Tepuk tangan yang paling keras gue ini di sini. Ya kan? Betul banget. Cewek betul. juga banyak kok yang deketin, bukan cuma dia. Betul. Emang cowok tuh kenapa sih gak puas banget sama satu cewek? Satu cewek aja udah. Satu cewek aja gak habis-habis. Satu cewek saja cukup. Anak banyak boleh. Kalau udah nikah, ya. Cewek satu aja. Kecuali lu kacung motor, baru istrinya 3. Apa nggak tahu ya? Gue gak ngerti lagi. Ada bos-bosan Bos-bosan apa? di Jawa Timur, punya showroom banyak, istrinya 3. Oh iya, gak apa-apa kalau Nggak itu, apa-apa, duitnya banyak. banyak. Masih bisa dibagi-bagiin. Merata lah. Merata, asalkan adil. Istrinya setuju, dia punya istri 2 ya nggak apa-apa. Ya kalau udah nggak ada duitnya selingkuh tuh kayak Bener-bener lu keterlaluan. Oke, Pang. Kalau misalkan podcast ini lo tonton lagi nih di 5 tahun ke depan, lo tuh pengen lo jadi apa sih di 5 tahun ke depan, dan apa pesan lo ke Opang yang di 5 tahun ke depan nanti? Coba. Pesan gua ke diri lo sendiri di 5 tahun ke depan. Mana? Sini ya. Sini. Mungkin di 5 tahun ke depan gue udah nikah. Amin udah. Amin sama itu. Terus gue pengen banget punya brand sendiri, brand clothing. Karena gue sama dia kan suka di fashion ya. Yeah. Dia juga ngerti lah mix and match. Maksudnya bagus lah, paham akan fashion, kemajuan fashion tuh dia paham. Nah gue mau ngebangun brand bareng dia, konten bareng, ngebangun personal branding bareng, kerja dari sana, dapat duit, hidup dari sana. Dan pesan gue buat Opang yang sekarang, Opang yang 5 tahun ke depan. Pesan gue buat Opang yang 5 tahun ke depan, selamat ya, kerja keras lu terbayarkan, semua yang lu inginkan, keluarga, saudara, pasangan udah lu dapetin. Tapi jangan lupa juga buat orang-orang yang membutuhkan, harus lu tetap tolong. Anak yatim, orang-orang yang kelihatannya cukup tapi sebenarnya dia butuh, lu harus tetap bantu dan bersyukur akan apa yang lu dapat sekarang. Gue tau lu dapetin itu semua gak gampang ya. Congrats. Yeay, congrats. Mudah-mudahan ya guys, semua yang diomongin Opang nanti terjadi di 5 tahun ke depan. Ini secara gak langsung ini kita lagi manifesting tau. Lo lagi manifesting buat di 5 tahun ke depan. Kan mudah-mudahan aja ini tercapai kan. Amin sebenarnya guys. Gue ada satu quote sih. Bukan quote sih, lebih ke Yeping yang gue ngeliat di TikTok, di IG. Cuma gue lupa tuh siapa yang ngomong. Nanti kalau misalkan ada yang tahu ini siapa yang ngomong boleh di-mention ya. Dia bunyinya gini. Kalau misalkan kita mengimpikan akan suatu hal atau suatu benda, itu sebenarnya bukan kemauan sepenuhnya kita. Tapi udah terjadi. Tapi versi kita di masa depan itu udah dapetin itu. Iya. Betul. Dan masih banyak orang yang denial akan ngapain sih gue kayak gini, ngapain sih gue capek-capek kerja ini, ngapain sih gue susah-susah buat dapetin ini, tanpa mereka tahu kalau apa yang ditanamin di otak kita itu sebenarnya udah ada yang ngatur, udah terjadi di masa depan, dan apa yang masa depan kita pengen dan apa yang sedang kita jalanin itu sebenarnya ditarik sama masa depan kita. Iya, biar kita itu pantas sampai di titik itu. Betul. Gue juga nonton. Karena versi di masa depan kita udah ngedapetin itu. Betul. Ya kan? Itu bagus banget kata-katanya, men. Itu juga kayak jadi ngubah mindset gue sih, yang tadinya gue masih ragu-ragu ya, kayak gue bisa nggak ya, bisa nggak ya. Tapi gue punya keinginan banget nih untuk ngelakuin hal itu. Tapi ternyata pas gue habis nonton quotes itu juga ya, kata-kata itu,
kayak oh kenapa ya, oh pantas gue rasa pengen gue tuh Gede banget. Tapi gue ada ketakutan. Tapi ternyata di versi kita masa depan udah dapet. Bahkan gue ada di titik sekarang ini pun itu yang gue rasain sampang, kayak gue nggak mungkin bisa ada di titik ini kan? Gue bukan siapa-siapa, gue nggak ada relasi siapa-siapa, gue nggak ada bantuan dari siapa-siapa, tapi ternyata gue bisa ada di titik ini sekarang. Bener. Karena gue udah kemauan dari dulu. Iya benar, you make it happen. Betul. Terakhir nih, kita mau closing. Dari lo nih, ada nggak pesan dari kreator untuk kreator, coba disampaikan sekarang buat pesan dari kreator untuk kreator ya. Saran gue, lu bunuh aja idealis lu, nggak usah takut mau konten, nggak usah takut buat jadi omongan orang-orang deket lu. Fokus on your goals and buktiin kalau apa yang lu mau itu sebenarnya bener, dan apa yang orang lain pikirkan tentang lu itu semua salah. Lu buktiinnya jangan pakai omongan, tapi pakai karya, pakai hasil, pakai angka kalau bisa. Dan gue yakin mereka bakalan tercengang sih kalau misalkan lu udah nyampe di titik apa yang mereka anggap gak mungkin itu, mereka bakal deketin lu kok, minjem duit mungkin. Itu sih pesannya. Betul. Jadi just do it. Apa ya, gue lupa lagi quotes-nya. Ya pokoknya just do it, still making happen. Dah. Oke, thank you Opang. Udah sharing-sharing cerita ke gua tentang perjuangan lo dari mulai kuliah sampai lu bisa hidup nih dari dunia digital sekarang. Thank you banget udah ngemotivasiin buat teman-teman kita semua. Semoga ilmu-ilmu yang tadi lo sampaikan bermanfaat buat teman-teman kreator, para brand owner. Amin. Dan semoga lo juga bisa lebih sukses lagi dari sekarang. Amin. Semoga target-target lo akan cepat tercapai. Amin guys. Oke guys, buat kalian jangan lupa support dan follow Falaso. Ada di sini ya guys username-nya. Dan buat kalian juga jangan lupa follow dan subscribe YouTube-nya Kakak Production House. Jangan lupa kalian like dan komen juga, share konten ini. Karena Kakak Talks dari kreator untuk kreator. Yeay! Thank you Pak. Thank you Syafa udah ngundang. Shining out. Guys.